Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu, saya Rahpin Yuswani atau lebih dikenal dengan, Ibu Pipin. Saya dari Direktorat Kesehatan Lingkungan dan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan keamanan pangan olahan siap saji. Sebagai materi pembuka kursus ya Bapak Ibu. Teman-teman yang sedang mengikuti kursus bagi penyemah pangan atau operator depot air minum. Jadi, kita sama-sama tahu ini menjadi, salah satu yang harus Bapak Ibu ikuti. Baik, untuk sekarang kita akan bahas di awal terkait kebijakan keamanan pangan siap saji. Ada beberapa materi yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, kita bicara sedikit tentang, tentang keamanan pangan. Sebelum kita ke kebijakan, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih keamanan pangan itu penting, gitu ya. Jadi, secara global nih, Bapak Ibu, itu datanya 1 dari 10 orang tuh jatuh sakit setelah mengkonsumsi makanan terkontaminasi. Data lain menyebutkan 420.000 orang meninggal akibat penyakit karena pangan atau foodborne disease. Jadi makanan yang tidak aman itu menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan yang berdampak pada kualitas hidup manusia. Oleh karena itu kita menjadi perlu untuk mengetahui tentang keamanan pangan. Sebelum kita lanjut lebih jauh nih, alangkah baiknya kita tahu gitu ya, apakah keamanan pangan itu. Jadi kalau secara definisi nih, Bapak Ibu, dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, itu disebutkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kegagalan dalam menjaga keamanan pangan itu bisa menyebabkan kejadian keracunan pangan. Itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu kita mengetahui, memahami, menerapkan tentang sanitasi pangan. Salah satu untuk menjamin keamanan pangan itu dilakukan melalui kegiatan sanitasi pangan. Sanitasi pangan itu merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Jadi sanitasi pangan itu dilakukan di sepanjang rantai pangan. Di mana ya diadakannya? Yaitu di proses produksi pangan, di penyimpanan pangan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, dan harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melaksanakan di setiap titik-titik rantainya. Jadi, walaupun makanan itu seenak gitu, seenak apapun, gizinya sudah baik, namun ketika dikelola dengan tidak aman, itu akan menjadi nggak ada nilainya. Mengandung bakteri misalnya, seperti itu, sehingga dapat menyebabkan, eee, sakit perut misalnya begitu ya. Kita perlu tahu nih, rantai perjalanan pangan. Mmm, biasanya itu kan berangkat dari ladang, peternakan, atau mungkin juga, eee, dari perikanan gitu ya.
kemudian itu nanti akan dibawa ke pasar, kemudian disiapkan dari pasar sudah ke restoran misalnya, ke jasa boga misalnya, atau ke rumah tangga misalnya gitu ya, dilakukan persiapan bahan pangan sebelum dimasak, kemudian kita lakukan pengolahan dan nanti akan disimpan, mungkin ada yang perlu diangkut, didistribusikan, sampai makanan itu nanti dikonsumsi oleh konsumen kita. Nah, jadi pada setiap tahapan ini, itu bisa aja terjadi pencemaran Bapak Ibu. Jadi yang namanya sayur nih misalnya contoh ya nanti detailnya akan ada di materi-materi selanjutnya. Sayur dicuci, apa namanya, dengan air yang bersih gitu ya, daging itu harus disimpan di tempat yang suhunya cukup seperti itu, antara lain itu nanti, Bapak Ibu akan, mengetahui lebih detailnya. Ini sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, agar kita tahu bahwa keamanan pangan itu bukannya urusannya, pemerintah aja atau urusannya, pelaku usaha, enggak, ternyata eee, 3 ada 3 atau tripartit di sini ya istilahnya, tripartit pengawasan keamanan pangan. Ada dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kalau Bapak Ibu sebagai masyarakat yang apa ya, sebagai konsumen, nah itu berarti Bapak Ibu sebagai masyarakat. Ketika Bapak Ibu nih di sini nih, sekarang kan Bapak Ibu sedang, kursus gitu ya, kita belajar gitu ya, sharing ilmu tentang higienis sanitasi pangan. Nanti Bapak Ibu bekerja di suatu restoran, bekerja di suatu warung makan, bekerja di suatu, catering, jasa boga. Nah, berarti Bapak Ibu posisinya sebagai pelaku usaha tuh yang menyiapkan, gitu. Jadi ketiga unsur ini harus sama-sama punya kepedulian dalam melakukan pengawasan keamanan pangan. Nah, eee, sebagai, informasi kita bersama, di Indonesia itu banyak yang, mengatur, ada beberapa kementerian lembaga yang mengatur terkait urusan pangan. Ada pangan segar. Pangan segar itu diatur gitu ya, diatur oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, nah seperti itu. Kemudian ada juga pangan olahan. Nah, pangan olahan ini kalau pangan kemasan, pabrikan, nah itu diatur oleh Badan POM. Ada satu lagi, pangan olahan siap saji. Yang sekarang ini sedang, menjadi topik bahasan kita. Makan siap saji itu ya seperti, makanan yang disediakan di restoran, di catering, kemudian di kantin-kantin misalnya ya. Nah, itu diatur oleh Kementerian Kesehatan regulasinya. Nah, eee, ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum kita ya Bapak Ibu, ada beberapa regulasi yang, eee, sebagai pengetahuan umum buat Bapak Ibu nih. Peraturan apa ya yang harus saya ikutin? Peraturan mana nih yang terkait dengan saya nih sebagai penjamah pangan, sebagai operator dam, katakanlah gitu ya. Nah, jadi ada, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tadi sudah ya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ada Permenkes 2 tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan pangan, Permenkes 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan PP 66 tentang kesehatan lingkungan, dan yang terbaru nih Bapak Ibu nih, sebagai update informasi itu ada Permenkes nomor 11 tahun 2025. Nah ini yang mengatur terkait, jasa boga restoran yang sekarang Bapak Ibu, ikuti.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan. Nah, ini sebagai, informasi kita bersama. Jadi, pemerintah itu mengatur, kewajiban sertifikat layak higiene sanitasi gitu ya. Ada, buat restoran, jasa boga itu ada jasa boga untuk, suatu event tertentu dan ada jasa boga penyedia, periode tertentu. Kemudian ada kedai makanan, ada rumah minum atau kafe, ada kawasan pariwisata, ada, depot air minum. Nanti mungkin, eee eee, apa namanya ya, kita itu sekarang itu terkait dengan KBLI istilahnya ya, tapi paling tidak kita tahu ya, kalau ada perizinan berusaha yang harus diikuti gitu oleh para pelaku usaha. Nah, selain SLHS, itu ada Bu, label higienis sanitasi pangan namanya. Nah itu, eee, dia, label HSP ini nanti wajibnya itu untuk, pelaku usaha pangan siap saji seperti di warung makan, di kedai makanan, di, misalnya yang, menggunakan gerobak gitu ya, dorongan atau mungkin, di kantin gitu. Jadi memang sebagai gambaran kita bersama, kita tahu nih, ada 2 apa, sertifikat layak higiene sanitasi dan label higiene sanitasi, gitu ya. Kalau di yang, Bapak Ibu sekarang ini yang sedang diikuti adalah terkait untuk persyaratan SLHS, gitu ya. Nah, untuk masa berlaku, kalau SLHS itu 5 tahun, sementara kalau label higiene sanitasi pangan itu 2 tahun. Ini diajukan melalui sistem OSS, Bapak Ibu. Jadi nanti pastinya nih, penanggung jawab tempat pengelolaan pangan di tempat Bapak Ibu bekerja, pastinya dia akan mengurus SLHS ini melalui sistem OSS gitu. Nah, kemudian salah satu persyaratan SLHS itu adalah kursus keamanan pangan siap saji atau kursus higienis sanitasi depot air minum, gitu ya. Eee, dan ini untuk kalau Bapak Ibu kan disebutnya penyewah pangan, kalau yang depot air minum disebutnya kan operator dam, gitu, itu. Kemudian kalau jumlah, berapa sih jumlahnya ya kalau misalnya, sebuah restoran itu ini, apa namanya, memiliki penjamah pangan 10 misalnya ya. Nah, itu minimal 5 orang itu punya kursus, mengikuti kursus keamanan pangan siap saji atau memiliki sertifikat kursus keamanan pangan siap saji. Kalau bisa lebih banyak itu lebih bagus, gitu ya. Nah, memang ada juga persyaratannya Bapak Ibu untuk mendapatkan SLHS, gitu. Tadi kursus keamanan pangan, siap saji atau higienis sanitasi depot air minum, kemudian, inspeksi kesehatan lingkungannya memenuhi syarat, jadi ada, eee, formulir IKL nanti diperiksa itu restorannya, jasa boganya, nah itu harus memenuhi syarat. Kemudian hasil laboratoriumnya memenuhi syarat, eee, ya kemudian ada juga, eee, pengelolanya ya, kursus keamanan pangan siap saji bagi pengelola, itu juga, menjadi syarat. Nah, itu semua akan diajukan melalui sistem OSS. Nah, kemudian nih, ketika suatu restoran, suatu catering, suatu depot air minum sudah memiliki SLHS, punya kewajiban nggak ya mereka? Ada ya, Bu, ya. Ya, jawabannya ada. Pelaku usaha itu punya kewajiban memasang logo SLHS.
Nah, jadi pastikan ya Bapak Ibu ya kepada penanggung jawabnya nanti, kalau sudah punya SLHS, jangan lupa logonya itu dipajang. Itu bisa memberikan nilai manfaat, bisa menjadi branding tempat pengolahan pangan Bapak Ibu, bisa menjadi media promosi, menjadi kepatuhan terhadap regulasi pastinya ya. Nah, kemudian bisa juga tuh di kotak-kotak kemasan, di kotak-kotak kemasannya itu ditempel tuh logo SLHS. Nanti bagaimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu bisa kerjasama ke Dinas Kesehatan. Jadi sampaikan ya, saya titip nih ya Bapak Ibu, sampaikan kepada penanggung jawab, tempat pengolahan pangannya untuk nanti bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Itu kemudian juga, harus memberikan melakukan pengawasan internal, ya. Jadi setiap tahun melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, nah itu dilaporkan. Setiap 2 tahun sekali melakukan pemeriksaan, pemeriksaan pangan secara mandiri, pemeriksaan laboratorium maksudnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang sudah banyak tahu ya Bapak Ibu ya, sedikit tentang, eee regulasi yang diatur oleh pemerintah terkait pangan usaha siap saji. Jadi saya tekankan sekali lagi nih Bu ya, keamanan pangan merupakan aspek penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda asing sepanjang rantai pangan. Kegagalan menjaga ke keamanan pangan dapat menimbulkan kejadian luar biasa dan yang akan berdampak luas. Kemudian tempat pengolahan pangan wajib memenuhi standar persyaratan kesehatan, kemudian standar baku kesehatan lingkungan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gimana Bapak Ibu ya? Oke, sekarang kita makin tahu ya, sebagai pembuka dari kursus penjama pangan atau higienis sanitasi depot air minum ini. Selamat mengikuti, materi-materi selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.